pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Kapal pengangkut BBM dari Kendari bocor di perairan Kimam, Merauke. Tim SAR bergerak cepat, lakukan evakuasi. Terlibat kasus penipuan dan tidak pernah berkantor, 3 polisi di Merauke dipecat. Odoafi Kaureh, Kabupaten Jayapura, keluhkan hidup miskin di tengah maraknya pengelolaan sumber daya alam di tanah Papua. Tim SAR Merauke menerima laporan adanya kapal pengangkut BBM KM Sabarina 106 yang mengalami kebocoran di perairan Laut Kimam, Papua Selatan. Menyikapi laporan tersebut, tim SAR langsung bergerak menuju lokasi kejadian untuk melakukan proses evakuasi. Sebanyak 10 anak buah kapal yang berada di atas KM Sabarina 106 berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Sementara itu, kapal yang mengalami kebocoran berhasil ditarik menuju pelabuhan laut Merauke. KM Sabarina 106 diketahui berlayar dari Kendari menuju Merauke dengan mengangkut muatan solar sebanyak 2.000 kiloliter. Kapal mengalami kebocoran di haluan kapal pada posisi sehingga pemilik kapal melaporkan kejadian tersebut ke KSUP Merauke. Pada Tenggo Whisky 07170415 tim SAR gabungan tiba di Pelabuhan Yosudarso dengan ABK kapal SOP Sabriana 0106 dalam kondisi selamat dan selanjutnya ABK diserah terima ke pihak perusahaan. ABK yang 10 orang itu sehat semua. Kapal tadi malam ditarik dari Pulau Kimam arah Merauke dan kapalnya sudah ada di dermaga Yosudarso Merauke. Tim SAR Merauke juga mengimbau agar setiap komponen kapal diperiksa secara menyeluruh sebelum berlayar guna mencegah kecelakaan maupun musibah di laut. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sebanyak 3 anggota Polres Merauke resmi diberhentikan secara tidak hormat melalui upacara pemberhentian tidak dengan hormat yang digelar di Mapolres Merauke. Ketiga anggota yang dikenai sanksi PTDH tidak hadir dalam upacara, sebagai gantinya foto-foto mereka dipajang sebagai simbol pelaksanaan upacara tersebut. Mereka diberhentikan karena melakukan pelanggaran disiplin berat, seperti tidak melaksanakan tugas berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Bahkan diantaranya terlibat dalam kasus kriminal seperti penipuan. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengatakan tindakan tegas ini menjadi contoh dan peringatan keras bagi seluruh anggota agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Dan ini sesuai dengan keputusan dari Polda Papua yang menyatakan harus memberikan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Jadi ada yang disseksi, menjalankan tugas, juga melaksanakan pidana-pidana seperti penipuan yang intinya merugikan masyarakat. Dan ini tentunya merupakan suatu komitmen dari institusi Polri untuk menunjukkan integritas. Kalau beberapa waktu lalu kami memberikan reward kepada personil-personil yang memiliki prestasi dan tentunya kepada personil-personil yang kemudian melakukan pelanggaran baik itu disiplin maupun kode etik, ya, ada sanksinya tentunya. Dan sanksi hari ini ya cukup berat, ya, kita upacarakan yakni pemberhentian tidak dengan hormat. Upacara ini menjadi penegasan komitmen institusi kepolisian untuk menjaga integritas dan kedisiplinan anggota. Polisi diimbau bekerja profesional dan melayani rakyat dengan maksimal. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Sebuah pabrik miras oplosan kembali digerebek aparat kepolisian di wilayah perbatasan RI Papua Nugini, tepatnya di Kampung Set Agung, Distrik Muting, Kabupaten Merauke. Petugas dari Polsek Muting berhasil mengendus aktivitas ilegal tersebut di sebuah gubuk terpencil yang berada di kawasan belantara hutan. Gubuk tersebut diduga milik seorang perempuan berinisial M berusia 35 tahun yang diketahui memproduksi minuman keras lokal jenis Sopi. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menyita ratusan liter miras oplosan serta berbagai peralatan yang digunakan untuk memproduksinya. Seluruh miras langsung dimusnahkan di lokasi, sementara peralatan produksi diamankan sebagai barang bukti. Minuman lokal, bahan baku pembuatan minuman lokal dan peralatannya di Kampung Set Agung, Distrik Muting, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Pengamanan minuman lokal ini akan ditindaklanjuti dan akan ditindak tegas. Akhirnya dihimbau kepada masyarakat Muting khususnya dan warga Merauke, kiranya ada yang mengetahui peredaran minuman lokal atau minuman ilegal dapat segera memberitahukan kepada pihak berwajib, dalam hal ini Satuan Narkoba Polres Merauke. Sementara itu, pemilik usaha rumahan miras diwajibkan untuk melapor secara rutin ke pihak kepolisian selama proses penyelidikan berlangsung. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polisi di Manokwari terus melakukan razia kendaraan di sejumlah ruas jalan utama. Razia menyasar pengendara motor yang bandel tidak menggunakan helm. Selain itu juga operasi patuh Mansinam menyasar pelanggaran seperti melawan arus, berkendara sambil menggunakan handphone, serta penggunaan sabuk pengaman bagi pengemudi mobil. Dalam operasi ini, polisi menjaring puluhan pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm dan berboncengan lebih dari 2 orang. Kanit Gakum Satlantas Polres Manokwari, Ibda Albertus Laku, mengungkapkan bahwa sepanjang Januari hingga Juli 2025 terjadi 140 kasus kecelakaan lalu lintas di Manokwari dengan korban meninggal dunia mencapai 34 orang. Dengan sasaran operasi patuh diantaranya pengendara Evo maupun yang yang menggunakan safety belt, kemudian yang tidak menggunakan helm, kemudian dalam berkendara menggunakan HP dan lawan arus. Itu sebagian dari beberapa hal yang menjadi prioritas dalam penegakan dalam operasi patuh. Operasi patuh dilaksanakan itu dengan maksud bagaimana bisa menciptakan wilayah tertib lalu lintas di wilayah khususnya di Manokwari yang kita tahu bersama dari bulan Januari sampai terakhir bulan Juli untuk kecelakaan sendiri banyak meningkat, yaitu dari Januari sampai Juli. Setelah itu terdata ada 140 kejadian. Sementara itu di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, angka kecelakaan lalu lintas selama bulan Juni 2025 terbilang cukup tinggi. Satuan Lalu Lintas Polres Mimika mencatat sebanyak 31 kasus kecelakaan terjadi sepanjang bulan tersebut. Kasat Lantas Polres Mimika AKP Bahar membenarkan bahwa pihaknya telah menangani 31 kasus kecelakaan lalu lintas, termasuk 10 kasus yang mengakibatkan korban jiwa, baik pengendara maupun penumpang sepeda motor. Di bulan Juni kemarin, kasus laka lantas yang terjadi kurang lebih sekitar 31 kasus laka lantas, namun beberapa kasus kami sudah selesaikan secara restoratif justice atau pendekatan secara kekeluargaan, namun yang lain masih dilakukan penyelidikan maupun penyidikan. Untuk kasus laka lantas yang meninggal di bulan Juni sampai per hari kemarin kurang lebih ada 10 orang yang meninggal dunia. Itu disebabkan karena kelalaian daripada pengendara itu sendiri, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas. Dari total kasus tersebut, sebagian besar telah diselesaikan melalui pendekatan restoratif justice, yakni penyelesaian kasus dengan pendekatan kekeluargaan. Sementara kasus lainnya masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian.
Edi dan Igo melaporkan dari Manokwari dan Mimika.